Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Jalaluddin Ikrom. Saya dari kelas Teknik Informatika G atau TIG. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dari mata kuliah perancangan web, yaitu proyek membuat website. Di sini saya membuat website portofolio. Nah, apa itu web portofolio? Jadi, web portofolio itu adalah situs web yang dirancang khusus untuk memamerkan karya, keahlian, dan kemampuan dan pengalaman-pengalaman dari masing-masing orang. Nah, apa bedanya dengan CV atau resume? Portofolio itu hanya berisi teks dan poin-poin. Jadi, web portofolio itu memungkinkan kita untuk menampilkan pencapaian secara visual dan interaktif. Nah, kenapa saya mengambil web portofolio? Ya, karena selain karena memang itu yang saya dapatkan atau memang itu yang saya ditugaskan, tapi juga karena web portofolio ini sangat, ya bisa dibilang lumayan penting untuk meningkatkan peluang kerja. Jadi dengan memiliki web portofolio yang profesional dan menarik dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, mungkin cukup itu ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan webnya. Oke, jadi ini adalah webnya, web portofolio saya. Ya, jadi web portofolio ini sangat simpel dan ya sangat mungkin mudah. Web ini saya buat sangat simpel sekali. Ini untuk referensinya itu saya tidak banyak ambil banyak referensi. Saya hanya ambil satu referensi, yaitu di YouTube. Lebih tepatnya itu di channel YouTube-nya WPU, yaitu Pak Sandika Galih. Nah, ini ya. Saya mengambil referensi dari sini. Nah, ini saya mengambil referensi dari sini. Saya hanya mengeditnya sedikit dan menambahkan beberapa fitur baru. Jadi saya tidak menggunakan template. Nah, ini ya, ini webnya. Sangat simpel sekali saya buat. Oke, kita mulai dari atas ya. Jadi di atas itu ada navbar. Di pojok kiri ada logo saya dan nama. Kita pakai nama channel. Dan sebelah kanannya ada beberapa menu. Ada beranda, tentang, biodata, project, sertifikat, dan kontak.
Lalu di bagian beranda itu ada foto, nama, dan ya status. Nah, tapi ini hanya status-status aja ya. Lalu jika kita geser ke bawah, geser, ada about me. About me ini sebenarnya bisa menggambarkan tentang kepribadian dari teman-teman. Tapi di sini saya hanya masukkan sedikit saja ya, sebagai contoh saja. Nah, nah, teman-teman juga bisa menggunakan menu yang ini untuk langsung ke about tentang. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, lah kita lanjut ke di bawah yaitu ada My Project. Nah, di sini saya masukkan 3 project. Ini hanya contoh aja ya teman-teman ya, bukan berarti ini project saya. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. Ini ada project IoT, baru ada codingan, dan ini ada project robotik. Jadi ini hanya sekedar contoh. Lalu di bawahnya itu ada sertifikat. Nah, di sini ada saya, saya baru masukkan 2 sertifikat saja. Nah, tapi ini hanya sekedar contoh juga teman-teman. Nah, jadi jika kita menekan ini rencananya itu akan tampil sertifikat. Jadi nanti akan terhubung dengan link G Drive. Tapi ini saya belum hubungkan karena ini hanya contoh saja. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa edit sendiri. Nanti akan saya upload untuk template-nya. Lalu di bawahnya itu ada kontak. Kontak. Ya, mungkin teman-teman bisa ingin mengunjungi ingin teman-teman ya mungkin teman-teman jika ingin mengunjungi saya bisa klik. Tapi di sini belum saya cantumkan untuk link harapnya yang mengarah ke YouTube. Dan kontak ini berguna untuk jika ada yang ingin mengunjungi kita atau seorang yang mengenali kita lebih lanjut. Nah, kita bisa cantumkan ini. Dan yang terakhir ada di sini kreatifnya. Ya hanya pemanis saja ya. Nah, sangat simpel ya teman-teman. Saya buat ini sangat simpel sekali. Ya, dan ini warnanya juga ya pakai warna yang netral aja. Ya sangat simpel sekali ya teman-teman. Nah, bagaimana codingannya? Nah, langsung aja kita ke codingannya ya. Nah, ini bentuk codingan saya. Jadi sangat sangat simpel sekali teman-teman ya. Dengan sedikit sekali. Tidak terlalu banyak. Nah, ini saya menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap sebagai frameworknya. Nah, jadi di Bootstrap itu, nah ini di Bootstrap itu ada namanya yang starter template, di introduction baru di starter template. Nah, ini teman-teman kalau mau pakai Bootstrap teman-teman bisa copy baru paste. Tapi di sini ada beberapa tambahan yang saya tambahkan seperti Bootstrap icon. Jadi ini fungsinya yang ikon yang ini, ikon yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Itu saya gunakan yang ini Bootstrap icon. Untuk my CSS ini terhubung dengan file CSS yang ini. Nah, jadi HTML ini terhubung dengan file CSS yang ini. Lalu ada font awesome.
Nah, jadi font Awesome ini memberikan kita banyak sekali logo-logo ya teman-teman ya. Nah, kayak Facebook, kayak TikTok, kayak Discord ini. Jadi ini saya gunakan juga di sini. Nah, ini kalau teman-teman misalnya di kontak. Nah, ini. Jadi ini tuh saya ambil dari font Awesome. Nah, jadi cara penggunanya itu sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan font Awesome itu harus cari CDN-nya, CDN font Awesome. Baru ini font Awesome. Teman klik yang font Awesome Libraries. Lalu teman-teman pilih yang paling atas ini, klik yang copy link text. Nah, lalu teman-teman masukkan ke di sini. Nah, untuk mengambil font yang untuk mengambil logo-logo ini, teman-teman bisa klik klik logonya, misalnya ini contohnya, lalu tinggal ini copy, baru nanti dipaste di dalam HTML. Oke teman-teman, di sini saya pastenya di oh ya di sini. Nah ini dia, ada YouTube, link Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lainnya teman-teman. Pokoknya ini. Kita mulai dari atas dulu ya teman-teman. Oke. Um, Lalu di sini ada font Popin. Jadi saya tampilan web portofolio saya itu saya menggunakan font Popin namanya. Jadi teman-teman bisa cari di Google font Popin, font tapi teman-teman cari yang family font Popin itu. Nah, jadi nah lalu ada di sini ambil yang paling atas yang itu yang Google Font. Lalu kita pilih yang Get Font. Nah, pilih yang Get Embedded. Nah, teman-teman bisa copy yang kode yang ini, copy kode ini. Lalu teman-teman paste di sini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini fontnya ini adalah font Popin. Nah, font yang ini adalah font Popin namanya. Gitu ya teman-teman. Oke, lalu di bagian ini ada body. Nah, body, jadi oh, body itu yang nah, awalnya itu ada navbar. Nah, navbar ini saya ambil dari Bootstrap ya teman-teman navbarnya. Kalau teman-teman eh, ada kalau ada navbar di Bootstrap. Navbar. Nah, ini dia navbar. Navbar. Baru teman-teman bisa cari navbar yang teman-teman gunakan misalnya ini. Atau mungkin yang bagaimana saat teman-teman. Nah, di yang untuk navbarnya itu saya gunakan yang ini. Yang nah ini teman-teman. Ini kalau teman-teman yang pakai kalau teman-teman copy lalu paste di jadi teman-teman nanti tinggal edit tambahkan apa yang ingin teman tambahkan kayak di sana kayak di sini misalnya ini ada logo dan nama. Nah untuk mengubahnya itu ada di sini nah, yang A ada ING RC logo dan CI dan JP. Jadi gambarnya ini saya diambil dari library yang IMG. Nah ada beberapa gambar saya taruh di folder IMG.
Jadi untuk manggilnya itu gampang sekali. Itu nama itu panggil dulu foldernya imgs, baru garis miring, baru nama nama file gambar kayak ini. Nah ini, nah itu kan akan muncul di. Lalu ada bagian navbar yang beranda. Ini tentang saya, ini biodata, project, sertifikat, dan kontak. Nah ini jadi saya ambil dari Bootstrap ya teman-teman. Nah yang ini, nah ini kalau teman lihat, tapi saya modif sedikit sedikit. Oke, setelah itu, nah ini akhir navbarnya. Nah setelah itu ada di sini beranda ya. Berandanya saya pakai Jumbotron. Nah, jadi Jumbotron ini adalah saya ambil juga dari Bootstrap, tapi di Bootstrap ada teman, karena di Bootstrap 5 itu sudah nggak ada Jumbotron. Saya ambil dari Bootstrap Jumbotron. Nah yang ini ya teman, saya hanya ambil yang ini, bagian ini. Nah, jadi teman-teman bisa copy, nanti teman-teman paste di sini. Tapi saya hanya ambil bagian atasnya saja. Di sini eh, yang ini, dia akan menampilkan yang ini. Nah, yang ini foto saya, nama, dan ya status saya. Itu yang ini, ya kodenya. Sedangkan untuk warna belakangnya ini, warnanya, oh ya lupa tadi ya teman-teman. Jadi ini adalah codingan untuk navbar. Jadi, nah ini adalah codingan untuk navbar yang saya gunakan di sini. Nah, ini dia. Jadi navbar ini codingannya itu yaitu yang ini. Untuk warnanya itu saya tidak menggunakan CSS yang untuk navbar itu, tapi saya mengambil dari Bootstrap. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, Bootstrap itu kalau di color background, lihat dulu ada juga tuh, jadi komponen kan, jadi kayak di, di, nah ini di utility utility background. Nah jadi di Bootstrap itu sudah ada pilihan misalnya. Nah jadi untuk warna biru namanya itu BG Min Primary, yang warna abu-abu BG Secondary, hijau BG Sukses, nah dan seterusnya teman-teman bisa lihat. Jadi sudah disiapkan sama Bootstrap. Nah itu yang saya gunakan teman-teman, jadi tidak menggunakan CSS. Nah jadi ini dia yang navbar ini, kelas navbar, baru ini itu warnanya BG primary. Jadi BG primary itu warna biru, hanya di sini warna biru. Oke, lanjut ke yang bagian beranda ya dulu. Jadi tadi saya menggunakan Jumbotron ya teman-teman.
text centernya ini textnya di tengah. Nah, makanya gambarnya di tengah gitu. Nah, di sini ada IMG SRC CR. Nah, itu adalah inilah codingan dari gambar yang ini. Jadi untuk memanggil gambar ini codingannya, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, untuk yang close to width ini adalah besar anunya ukurannya. Ini 200. Coba kalau kita ganti misalnya 500. Nah, kalau kita lihat kita refresh, nah maka dia akan uh, lebih besar. Jadi tadi saya gunakan 200. Next kembali. Nah, untuk yang class rounded circle ini, ya, yang ini juga saya ambil dari Bootstrap. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk ini, kalau teman bisa lihat tuh yang garis putih di lingkaran. Nah, itulah fungsinya. Itu saya ambil dari Bootstrap ya, teman. Lalu di sini di bawahnya itu ada kelas nama, yang nama saya ini apa Pak, nama status saya. Nah, jadi teman bisa lihat yang nama ini itu kodenya itu yang ini. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa warna backgroundnya itu ada 3 warna, misalnya biru, biru muda, dan hijau. Nah, kalau teman, nah untuk merubah warna itu saya menggunakan CSS. Nah, jadi tadi kan nama anunya itu kelasnya itu Jumbotron ya. Nah, kodenya itu yang ini teman-teman. Nah, ini dia. Itu Jumbotron, background, baru ada linear gradient, biru, biru muda, dan hijau. Nah, maka menghasilkan yang ini teman, background. Nah, misalnya kita mau ganti warna warna oranye, kalau kita refresh maka akan berubah. Coba kita ubah yang di tengah aja ya, supaya warna warna merah gitu. Nah, maka berubah ke warna merah ya, itu fungsinya. Jadi kalau mau berubah itu saya di CSS. Untuk CSS juga aja sedikit saya gunakan, hanya ini saja, nggak banyak. Kita lanjut ya. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman bertanya apa sih yang ini. Nah, ini adalah codingan dari, kalau teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, teman-teman lihat yang ini. Nah, gelombang ini itu codingannya yang ini. Nah, bagaimana saya membuatnya? Eh, saya menggunakan website namanya GetWave. GetWave. Nah, ini teman-teman getwaves.io. Nah, jadi cara buat itu gampang sekali. Jadi teman-teman pilih warna dulu, misalnya warna biru di sini. Nah, lalu teman-teman atur mau berapa gelombangnya. Nah, di sini saya sesuaikan saja ya. Nah, misalnya begini. Lalu teman-teman bisa, kalau teman kurang puas dengan gelombang ini, teman-teman bisa acak gelombangnya. Tuh, ini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, misalnya ya ini dah. Nah, misalnya ini dah. Nah, jadi teman-teman bisa klik yang ini, lalu yang copy SVG code, copy, lalu teman paste di sini. Saya matikan dulu. Oke, di sini. Jadi sebelumnya section ya teman-teman. Kalau kita refresh, nah itu dia teman-teman. Itu ya teman-teman. Ini saya kembalikan ya. Kalau teman-teman ingin membuat yang ini tadi,
teman-teman bisa menggunakan website yang namanya GetWaves. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada about. Jadi about ini menampilkan yang ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, ini kalinya, jadi codingannya itu hanya ini, simpel sekali teman-teman. Codingannya itu hanya ini sekali, ini aja. Simpel sekali ya teman-teman. Kalau yang about itu, dan di sini tidak terlalu banyak saya, kayaknya kan banyak, tidak terlalu banyak saya tekati karena di sini hanya cuma ya tentang nama saja, nama dan ya sedikit ada sepatah dua patah mungkin. Lalu di bawahnya lagi itu ada project. Nah, jadi yang project ini teman-teman bisa lihat. Nah, oh, ya, nah, jadi project yang ini codingannya itu yang ini teman-teman. Nah, nah, sampai sini ya. Saya tandai akhir project. Jadi sangat ya saya buat simple mungkin ya teman-teman. Jadi itu sangat simple sekali. Nah, dan juga ini juga eh, codingannya itu saya ambil dari Stripe teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bisa cari di, misalnya di card kalau nggak salah namanya, konten, bukan, komponen, ya komponen baru card. Kita geser ke bawah. Nah, saya gunakan yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Nah, jadi saya tidak membuat, saya tidak apa namanya, tidak mengetiknya manual, jadi tapi saya mengopi teman-teman. Jadi teman-teman, ya itulah keuntungan kita menggunakan Bootstrap. Kita hanya tinggal copy saja, tinggal Bootstrap yang karena Bootstrap sudah menyediakan itu teman-teman, tinggal kita gunakan dan kita kreasikan. Jadi itu eh, codingan ini saya hanya copy teman-teman dari Bootstrap. Nah, teman-teman tinggal copy, lalu pasti terus edit-edit sedikit, edit gambarnya mungkin, terus jaraknya mungkin kayak ini kan tonal. Nah, teman bisa lihat mulanya itu sebenarnya dia berdempetan, tapi saya atur jaraknya. Oke, jadi ini ya teman-teman, untuk yang project itu codingan itu ini ya. Nah, sudah tandai sebenarnya di sini ada air projectnya, dan ya seperti biasa teman-teman, di setiap ini ada gelombang-gelombangnya ya, dengan gelombang itu. Nah, lalu di sini ada sertifikat ya teman-teman. Kalau bisa lihat di sananya, webnya itu ada sertifikat. Nah, jadi codingan itu yang ini teman-teman, sangat simpel sekali ya, sertifikat. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya nih, teman-teman mau nambahin
kan ada anunya, view-nya. Nah, jadi kalau mau misalnya itu filenya itu ada di Drive, nanti teman-teman bisa copy linknya lalu tampil di sini href ini ya, tampil di sini. Jadi kalau misalnya semisal dia teman-teman klik yang ini, maka akan menuju ke link Drive atau misalnya di mana itu teman-teman. Jadi sangat simpel ini. Lalu terakhir itu ada kontak. Nah, jadi kontak itu yang itu teman-teman. Sekali kalau yang kontak ini hanya kontak, dan yang saya bilang tadi yang saya ambil dari Phone Awesome. Font yang saya ambil dari Phone Awesome. Nah, ini logonya itu saya ambil dari Phone Awesome. Saya hanya copy lalu saya tempel. Ya, nanti akan begini. Nah, lalu terakhir itu ada footer. Footer ini yang ini teman-teman. Nah, yang di bawahnya ini sebenarnya kalau kita kasih warna, tapi sengaja saya kasih warna putih dan hanya tulisan created ini aja, created dan nama saya, created by nama saya gitu teman-teman. Nah, jadi hanya sedikit yang saya ubah, mungkin hanya tampilan dan menambahkan menu baru dari referensi saya itu. Bisa teman bisa lihat ya tentang kesini. Nah, tentang project, sertifikat, kontak. Nah, biodata ini belum saya sempat buat ya teman-teman. Mungkin next. Nah, kalau teman-teman nanya nih, bagaimana sih cara ini? Misalnya nih kalau kita ke project, sertifikat ke sertifikat, kontak ke kontak. Nah, caranya itu yang ini teman-teman, yang bisa lihat yang ini di bagian rendah tadi ada. Nah, ini ya teman-teman, bisa ada tentang saya, biodata, project, sertifikat, dan kontak. Nah, di sampingnya itu ada href. Nah, href. Nah, misalnya nih, jadi href ini fungsinya itu ngelink ke mana, maksudnya ini nama untuk linknya. Misalnya nih link untuk tentang saya nih. Nah, namanya itu tentang. Nah, kita taruh misalnya di mana untuk tentang nih, about yang ini tentang. Nah, jadi kita ID-nya juga harus tentang, supaya dia bisa nge-link ini. Harus sama, tentang di sini tentang juga di sini tentang. Nah, tidak bisa berbeda. Tidak boleh berbeda. Misalnya di sini kita ganti, misalnya nih di sini tentang, project otomatis yang tentang ini tidak akan ke about. Tentang saya ini tidak akan ke about, tapi ke project. Coba kita tunggu, project apa, project
itu. Nah, jadi kalau kita klik project, dia akan ke about me, karena kita atur tadi yang tentang ini ke my project, sedangkan yang project ini ke tentang ke about me, ya itu dah. Jadi harus sesuai ya namanya dengan yang tempat balik. Itu teman-teman. Oh masih, kita refresh dulu. Project, oke, sudah kembali. Nah, ya mungkin hanya ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan kirimkan saya taruh linknya untuk template ini yang sudah saya buat. Jadi portofolio ini sangat simpel sekali saya buat teman-teman. Saya hanya merubah sedikit tampilan dan sedikit ornamen. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan atau ya ada saran, teman-teman bisa komentar kolom di bawah. Oke teman-teman, semangat ya. Oke, see you.